warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, selamat datang di acara Talk Show Obras, ngobrol santai bareng inspirator. Nah, acara ini bertujuan memberi inspirasi dan motivasi bagi kalian semua, khususnya mahasiswa, agar berani bermimpi besar, bekerja keras, dan melihat peluang dalam setiap langkah. Nah, karena kesuksesan lahir dari kerja keras dan sebuah ketekunan. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber hebat kita, Kak Sandi, SSI, Sarjana Geofisika Universitas Hasanuddin, sebagai mahasiswa berprestasi Geofisika tahun 2024. Semuanya. Ya, selamat malam Kak Sandi. Bagaimana kabarnya hari ini? Malam juga. Nah, Kak Sandi, sebelum kita mulai berbicara lebih jauh, saya ingin tahu dulu bagaimana perjalanan Anda dimulai. Apa yang menjadi impian Anda sejak awal, dan bagaimana Anda merencanakan langkah-langkah pertama untuk mencapai itu? Kalau dibilang soal awal, kita nggak bisa memungkiri bahwa kita harus bahas dari awal kali, yaitu dari pendidikan SD. Di pendidikan SD, saya itu mulai dari rencana-rencana kecil, mulai diikutkan lomba juga, contohnya di Olimpiade, di SMP pun begitu. Di SMA juga mulai merambah ke ranah-ranah karya tulis, dan begitu pun untuk pengembangannya itu nanti pada saat sudah dulu ya. Kalau soal bagaimana tahapan-tahapan dan perencanaan untuk pencapaiannya, itu sebenarnya tergantung tingkatannya. Kalau pada saat saya masih SD, karena capaiannya cuma Olimpiade, persiapannya cuma belajar aja. Begitupun untuk yang SMP. Pada saat di SMA mulai berubah nih, karena di SMA kan saya juga sudah mulai buta setir ke arah karya tulis. Jadi untuk karya tulis itu kita harus belajar lebih dalam dan banyak-banyak membaca. Karena perlu inovasi yang baik dan bagaimana cara pembawaan dan pembahasan untuk bagaimana kita bisa lebih baik lagi dalam membahasakan karya tulis itu. Karena yang biasa dicari itu karya tulis yang memang inovatif dan belum ada dan belum pernah ada sebelumnya. Gitu. Masuk lagi terus di kuliah. Pas di bangku perkuliahan agak shock sih, karena karya tulis di bangku perkuliahan itu agak tarafnya lebih tinggi daripada yang kami ketahui di SMA. Jadi untuk perencanaannya lebih sulit lagi. Kalau saya itu awalnya saya masuk dulu nih di organisasi yang bahas tentang karya tulis. Kebetulan kalau di Unpad itu ada UKM KPI, Keilmuan dan Penalaran Ilmiah. Nah, saya masuk di situ, dan di dalam itu ada banyak orang yang memang sudah kompeten di bidang karya tulis. Jadi saya curi-curi lah ilmunya dari mereka untuk bagaimana saya aplikasikan di ilmu saya dan karya tulis saya. Mungkin. Nah, jadi kakak bicara soal kerja keras, kita kan tahu bahwa jalan menuju kesuksesan itu tidak selalu mudah. Pasti banyak tantangan dan kegagalan-kegagalan yang Anda hadapi. Nah, mungkin bisa Kak Sandi ceritakan sedikit momen yang paling sulit selama Anda bertahan untuk terus maju. Kalau selama kuliah ya, untuk yang bertahan sebenarnya dan paling sulit itu di bagian awal-awal semester. Karena di awal semester itu, awal semester 1 dan 2 kan mulai adaptasi perpindahan dari SMA ke bangku kuliah. Bagaimana hektiknya tugas, apalagi saya sebagai salah satu mahasiswa MIPA yang ada laporan uh, ada laporan individu, ada laporan kelompok, praktikum, dan masih banyak lagi. Itu dalam seminggu harus diselesaikan. Belum lagi ada tugas-tugas mata kuliah yang saya rasa itu menjadi tekanan saya dalam berkembang di bidang karya tulis tentunya. Jadi untuk tahun pertama saya di Unhas itu, saya sama sekali tidak ikut lomba. Saya sama sekali tidak bisa ikut lomba karena hektiknya tugas dan yang menuntut saya untuk bagaimana saya fokus dengan kuliah saya dulu. Nah, masuk di semester 3 baru nih saya mulai untuk coba ikut-ikut lomba kecil-kecil. Ya, meskipun itu masih belum berhasil juga karena keterbatasan dari pengetahuan
Dan yang seperti saya bilang tadi, gap antara karya tulis di SMA dan juga kuliah itu sangat jauh sekali. Otomatis di semester 3 itu saya mulai masuk di tadi UKM KPI dan saya mulai belajar dengan baik. Saya curi ilmunya mereka dan akhirnya untuk beberapa tahun ke depannya saya bisa seperti sekarang. Eh, Sangat luar biasa ya Kak. Iya. Nah yang terakhir nih Kak, bagaimana Kak Sandi bisa melihat peluang dalam perjalanan Kak Sandi? Dan mungkin ada saran bagi kami para mahasiswa agar bisa lebih peka terhadap peluang yang ada di sekitar kita. Sebenarnya kalau bicara soal peluang, kita harus lihat dari segi kemampuan dong. Karena peluang kalau tanpa kemampuan juga kita sangat-sangat susah. Kita harus kenal diri sendiri terlebih dahulu untuk melihat di mana peluang yang bisa kita ambil. Peluang sebenarnya banyak sekali, sangat-sangat banyak. Tapi kalau berbicara soal kemampuan kita untuk mendapatkan peluang, itu kembali lagi kepada diri sendiri. Otomatis strateginya itu yang pertama kali harus kenali dulu. Yang kedua, kalau kita sudah kenal diri sendiri, juga bagaimana kita mau kiat-kiat untuk mendapatkan hal tersebut. Caranya gimana? Kita tanya orang yang sudah pernah dapatkan itu. Contohnya seperti saya tanya, untuk dapatkan juara di lomba, di kompetisi karya tulis, itu tanya dulu orang yang sudah pernah juara. Kita nggak bisa tanya orang yang masih belum ikut atau nggak pernah menyentuh ranah itu. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Jadi Kak, sebelum kita akhiri, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Santi yang telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan motivasi yang sangat berharga untuk kita semua. Saya sangat yakin bahwa banyak mahasiswa di luar sana yang lebih termotivasi untuk mengejar cita-cita mereka setelah mendengar cerita hari ini. Mungkin demikian acara Darkso kita pada malam hari ini. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya Nur Asabat Bahani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.